Shalom, selamat pagi semua. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sungguh pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Rancanganmu sempurna dalam hidup kami. Penyertaanmu ajaib dalam hidup kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau beserta dengan kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang menyembah. Bapakku datang menyembahmu sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Bapakku datang menyembah sini. Ku percayakan ada bagiku.
Kalau satu takut pada sertaku, kalau satu bintang kau di dalamku, kalau satu cemas kau menghibur saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat dan perkasa, berbuat aku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat aku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat aku. Hebat perbuatanmu di hidup kami Tuhan. Hebat perbuatanmu dalam hidup kami. Sebab kau Allah yang ajaib, kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Ya Allah, ya Allah, kami menyembah. Kami tinggikan nama Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang menjaga hidup. Engkau Allah yang setia,
Siapa yang baik, kau tak pernah ingkar janji. Setia oleh ya Allah, kami menyembah, kami menyembah. Syukur bagimu, syukur bagimu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti Engkau, satu-satunya. Engkau yang ajaib, satu-satunya. Bapa yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji, Engkau yang selalu menggenapi setiap janji-janji. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah baik. Ya terpujilah
namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami, Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Hanya Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami, yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Ternyata di jiwaku, oh, adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Amin. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau yang selalu ada dalam Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah lakukan kasihmu. Bersamamu Bapa, lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah
bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar, melimpah dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan bagi kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar, sebab itu janji dan janji-Mu ya dan amin bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Heng. Oke, terima kasih Pak Heri. Semangat pagi, shalom Bapak Ibu Selamat semua pagi. yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam sehat semua pada pagi hari ini. Dengan firman Tuhan, harian pada pagi hari ini ialah sudah sampai di Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama simak dan perhatikan. Demikian firman Tuhan dengan judul berikutnya, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan. Hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia tunduk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali sama-sama belajar lagi firman Tuhan, yaitu di Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Dengan judul berikutnya, hanya Allah satu-satunya penolong. Ayat 1 sampai 6 saya bacakan lagi buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menulis dengan jelas. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti inilah akan ditolong oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini yang mengalami mukjizat dan penyataan Tuhan yang luar biasa. Sebaliknya Alkitab menulis, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat ketiga dikatakan, jangan percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Bangsawan dianggap orang yang mampu,
Bangsawan dianggap orang yang punya kuasa. Bangsawan dianggap orang yang punya kekuatan untuk menolong. Namun demikian pada hari ini firman Tuhan mengatakan, jangan percaya kepada mereka. Jangan mengandalkan mereka. Kenapa? Sebab mereka tidak dapat memberikan keselamatan sekalipun memang mereka punya jabatan tinggi. Namun mereka tidak punya kuasa sama sekali untuk menentukan mati hidupnya kita. Mungkin kita bertanya-tanya, jika kita tahu mengandalkan Tuhan adalah berkat, adalah sebuah kebahagiaan, sedangkan mengandalkan manusia itu membuat kita justru terkutuk seperti firman Tuhan yang di Yeremia katakan. Kenapa lebih mudah mengandalkan manusia dibandingkan dengan mengandalkan Tuhan? Mungkin karena manusia kasat mata terlihat, sedangkan Tuhan tidak terlihat. Itu mungkin membuat kita sedikit-sedikit ketika menghadapi masalah atau persoalan kita lari kepada manusia. Kita berpikir orang itu bisa menolong kita. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam keuangan, kita segera hendak mencari mana orang kaya yang bisa memberikan pinjaman kepada kita. Syukur-syukur tidak memberikan pinjaman, tetapi langsung memberikan uang kepada kita. Kita selalu mindset-nya berpikir seperti itu. Kita cari koneksi orang-orang yang bisa menghubungkan kita dengan sesuatu hal membuat kita mengalami terobosan di sana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan andalkan manusia, ujung-ujungnya akan membuat kita kecewa. Belum tentu mereka menolong kita. Belum tentu mereka mampu menolong kita. Nah, mereka juga belum tentu mau menolong kita. Ketika mereka mampu juga. Jadi, Bapak Ibu Saudara, andalkanlah Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Tuhan sebagai penolong. Sebab kita andalkan Tuhan, kita sama sekali tidak pernah dipermalukan. Tidak pernah melihat orang yang mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan akhirnya dipermalukan. Karena iman dan pengharapannya menjadi sia-sia. Tidak pernah terjadi hal ini. Bapak Ibu Saudara, lihat, perhatikan firman Tuhan ayat ke-6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kalau langit dan bumi saja diciptakan Tuhan dengan mengatur alam semestanya dengan sedemikian mudahnya, bagaimana mungkin masalah kita terlalu besar buat dia? Karena itu, kenapa kita mesti mengandalkan manusia yang tidak punya kuasa bahkan untuk hidup dirinya sendiri. Marilah kita selalu andalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Apapun pergumulan, penderitaan, maupun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara saat ini, teruslah setia dan taat dan andalkan Tuhan. Selama kita tetap mengandalkan Tuhan, janjinya masih berlaku bagi kita semuanya. Segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatanku. Sebab kekuatan Tuhan menyertai kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heri untuk menambahkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Heng. Jadi tentu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi untuk tidak mengandalkan manusia, tetapi percaya hanya kepada Tuhan. Sekalipun manusia yang kita andalkan itu sepertinya bisa menolong kita karena dia seorang bangsawan, atau kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini memakai kata penguasa. Dan seperti yang tadi Ko Aheng tadi sampaikan, ya memang mungkin karena manusia itu kasat mata, jelas terlihat dan kita bisa tahu, terkadang tanpa sadar kita akan merasa lebih mudah untuk kita mencari pertolongan kepada manusia, mencari bantuan dari orang-orang yang kita pikir mereka mampu,
Tetapi seperti apa yang tadi kau yang katakan, ada orang mampu, belum tentu dia mau. Atau ada orang yang mau menolong kita, tapi dia nggak punya kemampuan untuk menolong kita. Bahkan kalau kita baca dari kitab Yeremia pasalnya ke-17 ayat 5 dan ke-6, firman Tuhan lebih tegas lagi mengingatkan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi ayat-ayat ini digambarkan bahwa manusia itu sekalipun dia penguasa, sekalipun dia bangsawan, artinya dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan, tetapi itu pun terbatas. Karena ketika nyawanya melayang, ya sama seperti kita juga. Dia akan kembali ke tanah dan hilanglah maksud-maksud tujuannya. Kalaupun dia punya maksud untuk menolong kita, tapi sekali lagi manusia itu sangat terbatas. Walaupun tentu sekali lagi saya katakan, Tuhan bisa saja memakai manusia, siapa saja, bahkan apa saja untuk menolong kita, tetapi yang menjadi sikap hati kita yang kita mau belajar hari ini dari pemazmur adalah andalkanlah Tuhan. Siapa itu Tuhan? Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Nah, kalau di ayat-ayat berikutnya kita lihat gambaran-gambaran yang pemazmur sampaikan bagaimana Tuhan yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas. Artinya Tuhan itu menjadi pembela. Dia bisa memberi roti kepada orang-orang yang lapar, membebaskan orang-orang terkurung, membuka mata orang buta, menegakkan orang tertunduk, mengasihi orang benar, menjaga orang asing, anak yatim, janda, dan dikatakan Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, apapun situasi kondisi yang sedang kita alami hari ini, pergumulan apapun yang sedang engkau alami hari ini, mari arahkan hatimu, arahkan kepercayaanmu, pengandalanmu hanya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kita bersyukur di dalam Yesus kita bisa mengenal Allah, bukan saja dia itu Allah yang menjadikan langit dan bumi, bukan saja dia Allah yang berkuasa di bumi di surga, bukan saja dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara, tapi di dalam Yesus kita bisa merasakan, mengalami betapa Allah itu begitu mengasihi kita lebih dari siapapun juga. Jadi mari miliki hati yang percaya kepada Tuhan, miliki hati yang terus mengandalkan Tuhan, dan aplikasi sederhananya, bukti dari kita menjadi orang yang terus percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang terus mengandalkan Tuhan, itu adalah terus memuji Tuhan, terus bersyukur, terus bersuka cita. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur di ayat pertama dan kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, selagi kita ada, bukti hati kita percaya kepada Tuhan adalah kita bisa senantiasa memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena sebaliknya Bapak Ibu, ketika engkau nggak bisa lagi bersyukur kepada Tuhan, itu sebenarnya engkau sudah nggak percaya kepada Tuhan. Engkau lebih melihat kepada keadaan yang menakutkan, engkau lebih melihat pada keadaan yang membuat engkau tertekan, dan engkau hilang percaya kepada Tuhan. Jadi dari pemazmur ini kita bisa belajar bahwa bukti kita percaya kepada Tuhan, bukti kita mengandalkan Tuhan, itu adalah selagi kita hidup, selagi kita bernafas, selagi kita ada, maka selama itulah
kita bisa terus memuji-muji Tuhan. Walaupun tentu berkali-kali saya katakan jiwa kita itu memang area yang paling rentan, yang bisa dipakai oleh iblis menjadi sebuah pijakan untuk mengintimidasi bahkan menguasai kita. Makanya biarlah roh kita terus kita bangun dengan kebenaran firman Tuhan. Roh kita terus dikuatkan dengan firman Tuhan yang adalah makanan utama kita. Dan roh kitalah yang senantiasa berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku tenang, hai jiwaku pujilah Tuhan. Karena saya tahu setiap saat, setiap waktu iblis akan berusaha menekan jiwa kita dengan berbagai macam pikiran yang menakutkan, menawarkan rasa khawatir dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita alami. Jadi pagi hari ini sekali lagi mari Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan. Dan saya percaya secara pribadi Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu. Engkau yang mungkin sedang diserang rasa khawatir. Berkali-kali saya katakan diserang rasa khawatir itu normal Bapak Ibu. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Iblis akan terus menawarkan rasa khawatir. Tapi biarlah roh yang kuat di dalam kita, karena kita hidup di dalam firman, maka roh itu akan terus berkata, tenang hai jiwaku, atau bahasa yang kemarin saya pakai, ketika hati kita dipenuhi dengan firman, bagaikan mata air yang membual-bual, meluap-luap, rasa khawatir itu nggak sempat nempel di pikiran kita, karena langsung terpental karena keyakinan kita akan Tuhan. Rasa takut itu nggak sempat nempel lagi di pikiran kita, karena langsung melanting karena perkataan firman Tuhan yang hidup, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi mari bangun terus hidupmu di dalam roh, di dalam kebenaran, supaya hari-hari ini kita kuat. Karena kita tahu hari-hari ini kita dikelilingi situasi sulit, kita sedang dikelilingi situasi yang semakin sukar, tapi tentulah firman Tuhan tetap digenapi. Akan ada perbedaan antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dengan yang tidak. Dan doa dan harapan saya, setiap kita adalah orang-orang yang masuk bilangan, masuk kelompok, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan cerita pengalaman hidup, bagaimana Bapak Ibu ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi serangan rasa takut, rasa khawatir, apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Supaya itu bisa menolong dan menginspirasi teman-teman yang lain. Ya, kita sudah dengar jelas di depan kita apa yang Ibu Caca sampaikan kemarin, dan kalaupun hari ini Bu Caca ngomong lagi, itulah yang dilakukan. Apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Dan seharusnya kita bisa melakukan hal yang sama, karena Tuhan kita sama. Oke, silakan Bapak Ibu. Atau Ibu Caca mau cerita lagi pengalaman 2 hari ini? Pengen dengar yang lain, Pak. Bukan Ayo, saja ini. ayo yang lain silakan. Yang lain teman-teman yang buka kamera kan buat kita semua sama-sama jadi sama semangat. Memberanikan diri juga menceritakan apapun kan kita juga semua dengar. Ayo silakan Bapak Ibu, ada yang mau cerita apakah hari-hari ini kau sedang bergumul dan engkau menang dalam pergumulan itu? Ya, masih malu-malu Ibu Caca. Sudah ngeper duluan sama Ibu Caca. Along mau ngomong ya? Oh, kirain Along mau ngomong tadi. Oke, saya serahkan kepada Hengki, silakan.
Ya, terima kasih Pak. Saya mau cerita sedikit deh sebelum masuk dalam doa. Kadang-kala kalau pada saat kita butuh pertolongan Tuhan tuh kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Pada saat itu kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Dan juga kita dengan iman, kita percaya, kita berdoa, kita berharap sama Tuhan. Tapi masih juga tidak ada pertolongan Tuhan itu, Pak. Jadi kita tuh terus dilatih ya. Mau tidak mau kita tuh harus tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Tapi itu pun tidak kelihatan mana pertolongan Tuhan. Tapi berjalannya waktu, Tuhan tuh tidak langsung memberikan apa pergumulan kita, apa permasalahan kita, apa yang harus Tuhan tolong. Langsung sekejap Tuhan menolong. Tuhan tuh mempunyai caranya sendiri gitu loh Pak. Mempunyai cara sendiri dan Tuhan tuh punya waktunya Tuhan gitu. Nah, tapi endingnya dengan iman kita, akhirnya kita melihat kalau benar, oh ya, ternyata Tuhan menolong kita. Ternyata Tuhan ada pada saat kita dalam kesusahan. Tapi tidak langsung ya. Tapi itu punya waktu Tuhan. Dan juga kita mempunyai iman yang percaya. Dan endingnya kita akan melihat kalau Tuhan akan menolong kita. Dan itu membutuhkan waktu Tuhan. Tapi kita percaya kita selalu memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Itu aja Pak. Ya, Oke. prinsip sederhananya Bapak Ibu, ketika kita berdoa minta pertolongan Tuhan, nah ini nasihat saya adalah jangan berusaha untuk mereka-reka bagaimana cara Tuhan menolong kita. Buang jauh-jauh pikiran itu. Karena itu akan menjadi ekspektasi kita yang membuat kita akhirnya bisa lemah dan kecewa. Sehingga kita merasa kok nggak ada pertolongan Tuhan. Jadi belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego itu contoh iman percaya yang berkata, kami percaya Tuhan kami sanggup menolong. Udah titik sampai situ saja. Nolongnya caranya seperti apa, mereka nggak pusing. Dan sekalipun Tuhan nggak tolong, kami tetap percaya. Nah seringkali justru kita ini berusaha untuk percaya. Tapi di dalam konteks berusaha untuk percaya, kita mulai mereka-reka. Maunya kita, Tuhan itu nolong kita tuh seperti ini. Makanya berkali-kali kan saya pernah ngomong gini, saya nggak anti dengan kesaksian, saya suka dengan kesaksian. Tapi kesaksian mau model seperti apapun cerita dan kisahnya, saya nggak akan pernah ambil itu sebagai sebuah cara untuk Tuhan harus menolong saya dengan cara Tuhan menolong orang tersebut. Setiap dengar kesaksian saya cuma punya satu prinsip, bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu sanggup menolong. Udah titik sampai di situ. Nah masalahnya ada begitu banyak orang terpesona dengan kesaksian, sampai direkam secara detil kesaksian itu, nah giliran dia punya masalah, dia pikir dengan seperti kesaksian yang dia dengar itulah Tuhan harus tolong dia. Sehingga ketika apa yang dia pikir itu nggak jadi, ya dia bisa kecewa. Jadi sekali lagi nasihat saya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan dan ketika kita berseru minta pertolongan, titik di situ, jangan berusaha mereka-reka bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tuhan punya banyak cara, dia bisa pakai apa saja, dia bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Bagian kita adalah percaya, mengandalkan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Hengki. Ya, mari kita bersama-sama masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Ko Aheng. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, dan juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itulah yang dapat mengubah hidup kami Tuhan. Firman-Mu itulah yang dapat memberikan kami kekuatan, pencerahan, hikmat. Firman-Mu itulah yang dapat mengubah karakter kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biarlah kebenaran-Mu selalu memberkati hidup kami ya Bapak.
dan kebenaran-Mu itulah yang membuat kami melangkah dengan baik dengan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh kuasa-Mu ya Bapa. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh segala yang baik daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Waheng Tuhan, yang Kau tambah-tambahkan kesehatan, hikmat, akal budi. Kau tambah-tambahkan terus Tuhan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, terus menyertai Waheng Tuhan. Berkati terus istri, anak cucu menantunya, berkati usahanya, berkati terus doa-doanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk menantu Ibu Merianti yang bernama Sulastri Yodonuwu. Biarlah Engkau terus pulihkan, Engkau terus pakai obat dan dokter Tuhan memulihkan segala sakit penyakitnya. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua sel-sel dan organ-organ tubuhnya pulih, sehat, diperbarui ya Bapa. Berikan kekuatan iman, berikan terus pengharapan, berikan terus kuasa-Mu Tuhan, sehingga Ibu Sulastri semakin hari semakin kuat, dan kami percaya Tuhan tetap tolong ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Ibu Merianti, biar Engkau pasca pemasangan ring semakin hari semakin pulih, semakin hari semakin baik, dan semakin hari semakin Engkau pakai Ibu Merianti lebih baik lagi dalam pelayanan maupun dalam pekerjaannya sebagai dokter ya Bapak. Kau berkati Pak Siregar, anak cucu menantunya Kau berkati juga ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Dorcas Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau sudah memberikan kekuatan, Kau sudah memberikan damai sejahtera-Mu, Kau memberikan selalu pengharapan. Biarlah pengharapan Bu Dorcas hanya pada Tuhan Yesus ya Bapak, dan kuatkan dan teguhkan terus imannya ya Bapak. Pakai dia menjadi kesaksian-Mu, dan pakai juga obat dan dokter dan segala hikmat yang daripada Tuhan untuk menyembuhkan Ibu Dorcas ya Bapak. Pulihkan terus ya Bapak, Ibu Dorcas, perbarui semua sel-sel dan organ-organ tubuhnya ya Bapak. Dan berkati juga usaha, berkati orang tuanya, berkati anak-anaknya ya Bapak, berkati terus doa-doanya ya Bapak. Pelayanan juga Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Dr. Yana juga Engkau pulihkan juga Tuhan, tubuhnya ya Bapak, kakinya, tulangnya Engkau pulihkan, Engkau perbarui ya Bapak, sehingga Ibu Yana semakin hari semakin sehat, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati juga Pak Yosia, anaknya Engkau berkati usaha, berkati pelayanan. Bu Riana dan Pak Yosia ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Biar Indonesia ini semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin sejahtera, ekonominya semakin hari semakin baik, semakin bersatu, alamnya semakin baik ya Bapak. Dan berkati juga daerah tempat kami tinggal, biar daerah tempat kami tinggal menjadi kesejahteraan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran aparatur negara ya Bapak, dari tertinggi maupun terendah. Berikan kesatuan hati, berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang diberikan itu memberi dampak yang baik bagi rakyat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih pada Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Firman yang telah kami dengar ya Tuhan, boleh menerima bagi setiap kami dan boleh kami praktekkan dalam sepanjang hari ini ya Tuhan. Supaya kami senantiasa
dan andalkan Engkau dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau berkati tangan kami ya Tuhan, apapun yang kami perbuat ya Tuhan, buat berhasil ya Tuhan. Dan Roh Kudus senantiasa menjadi roh hikmat pada kami ya Tuhan, supaya kami sepanjang hari memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Sekarang kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan berlimpah-limpah yang datang pada kita semua untuk berkati kita semua, kekuatan kesehatan yang baru dan urapan baru, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang kita curahkan bagi kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.